Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'minu, dan membaca amin. Wa qira'atus surati, dan membaca surat. Ba'dal fatihati, sesudah Fatihah. Udahlah segitu aja dulu. Kalau bahasa Sundanya mah wa ta'minu jeung maca amin. Wa qira'atus surati jeung maca surat ba'dal fatihati samantas Fatihah. Kalau bahasa Jawanya wa ta'minu lan maca amin. Wa qira'atus surati lan maca surah ba'dal fatihati ing dalam sause Fatihah. Jamaah Majelis Salim hadanallah. Untuk kajian fikihnya masih tentang sunnah hayat sholat. Harus diingat selalu ya, artinya sunnah hayat itu kalau dikerjakan atau dibaca dan tahu itu dapat pahala. Tapi kalau nggak tahu mah nggak dapat pahala. Makanya alhamdulillah tuh dengan ngaji kita jadi tahu, sehingga apa yang kita baca, yang kita kerjakan, yang berhubungan dengan sunnah hayat itu dapat pahala. Nah, bagaimana kalau nggak baca, nggak mengerjakan dari sunnah hayat ini? Ya nggak dapat pahala udah. Terus sholatnya batal nggak? Enggak. Tapi ya karena kalau ditinggalkan jadi makruh, nantinya jadi penghalang untuk mendapatkan pahalanya gitu. Kalau kayak orang kerja mah nggak dapat gaji ya, siapa yang mau. Nah, sebagaimana telah kita ketahui juga bahwa sunnah hayat sholat menurut kitab ini ada 15 ya. Ya, perinciannya hitung-hitung bareng ingetin nih. 1, mengangkat kedua telapak tangan. Ya, itu khususnya ketika takbiratul ihram, ketika ruku, mau ruku maksudnya, bangun dari ruku atau i'tidal ya. Ya, bahkan ketika bangun dari tasawuf awal, kemudian karena menghormati tasawufnya si imam, dan bangun dari duduk istirahat. Yang keduanya meletakkan tangan kanan di atas atau di luar pergelangan tangan kiri. Ketiganya membaca tawajuh. Yang ini wajah tuh itu ya, atau lebih populernya doa iftitah. Yang keempatnya isti'adzah, yaitu membaca ta'awudz. Ya, ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kelimanya mengeraskan bacaan pada tempatnya. Yang keenam memelankan bacaan juga pada tempatnya. Nah, sekarang yang ketujuhnya nih. Sebagaimana tadi dikatakan wa ta'minu, yang ketujuh yaitu membaca amin. Jadi
Sunnah hayat yang ketujuhnya adalah membaca amin. Nah, apa tuh amin? Amin itu dibacanya dengan eh, apa? Takhfif dan dipanjangkan ya, jadi amin. Kalau disambungin sama ya robbal alamin mah amin ya amina ya robbal alamin gitu ya. Begitu. Jadi ada amin, ada amin, ada amin. Beda tuh. Kalau amin aman. Semua pendek ya. Amin. Aman. Kalau amin alifnya pendek. Tapi itunya panjang, min gitu ya. Itu yang terpercaya. Nah, adapun ini mah amin gitu ya. Nah, ini kalau menurut Nahu adalah isim fi'il, maksudnya isim bimana fi'il yang maksudnya adalah istajib, ijabalah doa saya gitu ya. Itu amin. Jadi jangan asal aja itu. Ini kadang-kadang mah karena si imamnya bacaannya cepet ya, seperti sholat taraweh. Waduh, itu baca amin juga amin, nggak masuk itu. Emang baca amin mah bagaimana baca Fatihahnya sih? Kalau baca Fatihahnya gancang itu biasanya amin juga begitu. Namanya ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tapi kalau nyantai mah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin pasti gitu ya. Jadi bagaimana Fatihahnya gitu. Gitu ya. Nah, masalah amin ini dibacanya tentunya setelah Fatihah. Nah, ini baik bagi orang yang membacanya, ya, tentunya bagi yang membacanya, baik di dalam sholat maupun yang di luar sholat. Ya, bahkan yang nggak ngebacanya juga, ya seperti makmum tuh, itu sunnah baca amin. Ya, jadi mau di dalam sholat, mau di luar sholat, itu sunnah baca amin. Jadi bukan di dalam sholat aja. Kita di luar sholat juga seperti tahlil, apa tuh ya kan suka baca Fatihah. Itu baik yang bacanya maupun yang mendengarkannya itu sunnah baca amin. Nah, tapi untuk di sholat itu lebih dikuatkan gitu ya. Dan masalah amin nih, kalau menurut kitab Fathul Mu'in mah sunah tuh nambahin pakai robbal alamin. Makanya tadi seperti amina ya robbal alamin. Kayaknya belum ada ya. Padahal sunah gitu tuh bagusnya. Iya. Nah, iya. Gitu. Amin juga kadang-kadang mah tadi ya. Amin gitu. Dan ini tentunya setelah membaca Fatihah dan setelah diam sejenak gitu. Makanya kalau si makmum itu jangan langsung nyamber aja. Si imam belum juga beres baca Fatihah, udah langsung samber aja. Ya kudunya mah beres si imam juga udah sempet diam gitu ya. Baru tuh, apalagi kudunya si imamnya itu bagusnya mah ya itu baca Robik Firli. Makanya amin ini sunnah juga kalau belum baca apa-apa.
Kalau udah baca apa-apa seperti udah baca surat ya, nah itu nggak disunahkan. Kecuali itu kalau keselangnya dengan robik pilih. Nah ini mah sekali lagi hanya untuk yang baca. Jadi kalau amin mah nih mau baca mau ngedengar sunah aja. Tapi robik pilih mah tuh yang habis Fatihah itu hanya bagi yang baca doang. Bagi yang ngedengar mah nggak usah bagi makmum mah. Ini kadang-kadang si makmum juga baca lagi ya. Si imam waladhdallin robik pilih. Amin. Enggak, itu mah hanya yang baca aja, yang baca Fatihah. Kalau aminnya baru. Ya. Bahkan kalau mau lebih ini masih bagi si yang baca tuh ya, mau ditambahin. Pokoknya robik pilih wali walidayya wali jami'il muslimin. Lebih bagus lagi. Tapi kayaknya belum ada ya. Baca robik pilih udah jarang. Iya, gitu. Inilah emang kudu tahu semua jadi vokal nantinya. Gitu ya. Dan pastinya nih yang namanya amin ini ya, ini bagaimana sholatnya. Kalau sholatnya dikuatin atau amin dikuatin gitu. Ya kalau nggak dikuatin mah atau bagaimana baca aminnya ya nggak terlalu banyak. Ya tentunya ini kalau yang sholatnya sendiri gitu ya, ataupun si makmum. Jadi si makmum itu baca amin itu bukan karena bacaan Fatihah si imam aja, bukan, termasuk bacaan sendiri. Ya seperti umpamanya si imam udah lebih dulu baca Fatihah ya, si makmum belum. Nah kan tadi begitu si imam baca Fatihah kan si makmum baca amin. Nah sekarang si makmum nih baca Fatihah surah lagi baca amin gitu. Tapi tadi makana si imam itu dikuatin, ya dikuatin. Tapi si makmum karena dipelanin gitu aja. Iya, jadi gitu aja ya. Ya kemudian usahakan nih membaca amin ini ya, kudu dibarengin dengan si imam. Tuh. Makanya jangan amin dulu kalau belum si imam amin. Ya. Insya Allah kalau orang yang bisa ngebarengin imamnya aminnya malaikat itu diampuni dosa-dosa yang lalu. Maksudnya gimana? Kan malaikat kita nggak tahu kapan aminnya ya. Jadi nih kalau pengen tahu bahwa si malaikat itu amin, itulah ketika si imam amin. Nah dari sini jelas ya, ini ada hadisnya. Bahkan ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza amana ketika mengimami al imamu imam ay aroda idza amana ya. Tatkala membaca amin al imamu imam ay aroda yakni si imam bermaksud atamina membaca amin, fa aminu maka si makmum membaca amin semuanya. Fa innahu maka sungguhnya man wafaqo itu siapa orang yang bareng ta'minuhu aminnya ta'minal malaikati dengan aminnya malaikat gufiro lahu maka diampuni baginya mata kodama apa yang sudah lalu menjambihi khususnya dari dosa-dosanya itu. Iya, jadi dari sini ketahuan tuh ya bahwa ternyata ketika sholat berjamaah itu ada malaikat itu berjamaah juga. Dan baca amin bahkan. Dan kalau pengen tahu aminnya si para malaikat, itulah ketika si imam amin. Makanya jangan ngeduluin ya. Gitu. Dan dari sini di dalam sholat itu nggak ada yang boleh dibarengin nih kecuali masalah amin ya. Kalau amin mah justru itu sunahnya dibarengin. Jadi kalau yang lain mah bisa bahkan ada yang membatalkan ya. Jadi itu tentang amin kurang lebih ya. Nah kemudian wakiro yang ke-8-nya adalah wakiro
qiraatus surati, dan membaca surat badal fatihati setelah Fatihah. Jadi termasuk nih lagi sunnah hayat yang kalau dibaca ya khususnya dan dia tahu selalu dapat pahala itu membaca surat setelah Fatihah ya. Ini tentunya bagi si imam dan yang sholat sendirian. Nah kalau si makmum gimana? Tergantung. Nih, kalau si makmum begini. Pada umumnya enggak, tapi ada pengecualian seperti gini nih ya. Umpamanya si makmum nih pada rakaat pertama dia rakaat pertama si makmum nih sempat habis membaca Fatihah beres ya. Tuh. Si makmumnya tentunya makmum belakangan, ini makmum belakangan. Seperti ini, si imam di rakaat ketiga. Ya. Ada di makmum. Nah, itu dia habis tuh Fatihah beres. Nah, itu nanti di rakaat penambahannya yang ketiga atau yang keempatnya ya si makmum nih kalau sholat yang 4 rakaat itu sunnah baca surat. Kalau dia waktu ngamumnya di rakaat pertama dan keduanya itu sempat habis baca Fatihah. Yang walaupun umumnya katanya yang namanya baca surat kan itu hanya bagi si imam dan sholat sendirian, itu pun hanya di rakaat yang ke-1 dan kedua sholat subuh dan rakaat ke-1 dan kedua pada sholat selain subuh gitu ya. Tapi kalau bagi si makmum masbuk tadi rakaat tuh itu ketika si imam di rakaat yang ketiga dia ngamum, pada saat itu dia sampai beres baca Fatihah. Nah nanti di rakaat penambahannya tuh, di rakaat penambahannya ketiga ya ataupun sampai keempat kalau sholatnya 4 rakaat ya, itu di situ tetap sunnah baca surat gitu. Gitu ya. Iya. Gitu ya. Oh, iya. Iya. Iya berarti itu mah nggak sunnah udah ya. Iya. Iya. Ya itu ya. Tuh. Dan ini juga ya sama. Yang namanya baca surat ini tentunya setelah baca Fatihah. Jadi kalau sebelum baca Fatihah nggak kehitung. Iya. Gitu ya. Iya. Apanya? Enggak. Kalau bagi si imam termasuk si makmum. Yang sholat sendiri ya. Yang sholat sendiri. Nah, adapun bagi si makmum nih, kan si makmum seandainya dia ngamum rakaat pertama kedua juga nggak sunnah baca surat, tinggal dengerin aja. Gitu ya. Tapi nih kalau dia di rakaat pertama dan keduanya si makmum nih yang ketinggalan ini masbuk ya, sempet kebaca semua Fatihah tuh. Nah itu nanti dia di rakaat ketiga dan keempatnya kalau yang sholat yang 4 rakaat itu sunnah baca surat ya. Itu kalau versi kitab Fathul Qorib mah bahasanya surat. Kalau di Fathul Muin mah justru istilahnya ayat. Ya sebab kalau surat mah kan sekurang-kurangnya kudu 1 surat ya. Sedangkan 1 surat itu paling kurang 3 ayat ya. Kalau di Fathul Muin mah seayat juga jadi. Iya umpamanya gitu ya. Bahkan
ya di Fathul Muin mah tuh itu dia umpamanya ngebalikin karena hafalnya hanya satu ya, rokat pertama kulhu, rokat kedua kulhu, jadi aja itu. Bahkan dia itu ngebalikin bismillah, bismillah aja tuh, maksudnya baca surat nggak apa-apa gitu ya, jadi aja gitu. Dan tentunya yang paling utama ya, ya pokoknya mah selain Fatihah, selain bismillah, sebab bismillah mah nantinya jadi kesunahan setiap membaca surat walaupun di tengah-tengah gitu ya. Iya gitu aja gitu. Jangan istilahnya nih suka ada kalau baca dari awal surat mau pakai bismillah, kalau di tengah-tengah surat enggak, itu banyak gitu ya. Tuh jadi yang namanya baca bismillah ketika baca surat mau di awal mau di tengah itu sunnah baca bismillah dulu, kecuali surat at-taubah tuh ya, yang awalnya baroah itu ya, atau makanya ada sebut surat baroah. Nah itu memang nggak disunahkan gitu ya. Iya gitu ya, gitu. Iya. Nah terus yang harus diperhatikan lagi nih di dalam baca surat ya, ini satu, usahakan rokat pertama lebih panjang daripada rokat kedua ya, kecuali ada ketentuan dari Rasulullah SAW, beda lagi tuh mah, istilahnya warot lebih kuat ya. Nah yang keduanya, membaca surat itu kudu tartib. Tartib itu pokoknya mah surat yang duluan diduluin di rokat pertama ya, rokat keduanya umpamanya surat berikutnya, walaupun kelangkah keselang dengan surat lain yang namanya masih di bawahnya itu masih tartib. Contoh nih, umpamanya rokat pertama kuliah, rokat kedua kulhu, tartib nggak? Tartib. Iya, tartib kan ya? Iya, masih tartib kan? Terus jelas kuliah lebih panjang kan daripada kulhu. Bagus tuh, makanya tuh ada di antaranya seperti malam maghribnya malam Jumat, maghribnya malam Selasa tuh ya. Itu rokat pertama dan kedua, rokat pertamanya kuliah, rokat keduanya kulhu. Nah yang ketiga yang harus diperhatikan adalah kudu mualat. Mualat itu berurutan. Jadi beda tartib, beda urut ya. Kalau tartib mah tadi seperti kuliah, kakulhu udah tartib. Ya sebenarnya mah kalau berurutan mah rokat pertama kuliah, rokat kedua apa? Ijazah. Itu baiknya gitu. Jadi harus perhatikan tuh ya. Satu, rokat pertama lebih panjang daripada rokat kedua. Keduanya itu harus sunnah tartib ya. Artinya surat yang ini lebih dulu rokat pertama, kemudian untuk rokat keduanya surat berikutnya walaupun keselang dengan yang lain. Dan yang ketiganya itu berturut-turut, artinya nyambung seperti kuliah ke surat An-Nasr ya, atau Ijazah An-Nasrullah gitu ya, begitu gitu. Nah terus bagaimana kalau umpamanya nih tiba-tiba rokat pertama dia karena ngejar waktu ya, buru-buru baca kulhu surat Al-Ikhlas. Nah ini rokat keduanya nih, apakah membaca surat Al-Falaq, artinya mengejar tartib ya, kan tartib itu dari kulhu maka Al-Falaq, atau baca surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, biar lebih pendek tuh ya. Nah sebenarnya mah kedua-duanya juga boleh aja nih, rokat pertama kuliah kulhu, kemudian rokat keduanya mau baca Inna boleh, Al-Kautsar.
Mau baca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq juga boleh. Tapi yang lebih kuat mah ya, lebih diperhatikan tartib dan mualatnya. Berarti baiknya mah rokat keduanya itu, kalau rokat pertamanya baca surat Al-Ikhlas, Kulhu, rokat keduanya baca surat Al-Falaq. Gitu ya. Begitu. Iya. Itu kalau sholat tarawih Mas Haji. Nah, Kan biasanya aktif ya. iya. Jadi di 15 hari kesononya. iya kadang kan lupa tuh. Iya. Nggak kebaca tuh yang misalnya contohnya nih. Rakaat ini rakaat baca surat ini misalnya nih surat apa? Al-Aital. Iya. Dia kenapa dia baca surat ini? Kuliah. Ina. Ina. Gitu. Ya bener. Enggak maksudnya kan surat Al-Kausar kan nggak kebaca tuh. Oh iya. Kenapa dia baca Ina Al-Kausar? Terus? Itu ntar rakaat lagi itu lebih baik baca yang Al-Aital apa baca yang Ina? Maksudnya ini sholat apa ini? Sholat tarawih ini Ya, kan sholat. Jadi mestinya tuh baca surat Al-Aital. Areta terus Baca Ina apa Ina? malah baca Ina. Iya gitu ya. Nah, Al-Aital nggak kebaca. nggak, udah dibalikin lagi ntar di usoli berikutnya ya. Iya. Ya di rokat kedua berikutnya tuh itu baca lagi aja Areta. Ya terus rokat keduanya Kulhu gitu aja. Begitu. Ina lagi ya gimana? Iya gitu. Ya ulang lagi Areta gitu ya. Ya sebenarnya itu mah nggak ada ketentuan sih sebenarnya mah. Gitu ya. Nah jadi tuh. Tapi itu mah nggak apa-apa Mang Haji ya walaupun itu Iya. baca Iya. Al-Aital Iya. Iya. itu mah udah ibaratnya udah keselang lah. Keselang ya. Kita takutnya ntar malah lebih. Iya paling gitu ya. Nah jadi itu ya. Terus satu hal lagi nih yang harus diperhatikan ketika membaca surat itu ya, lebih baik dia baca surat pendek, yang penting tamat ya, daripada surat panjang nggak tamat. Tuh, kecuali ada ketentuan dari Rasulullah gitu ya. Tuh jadi jangan gaya-gayaan gitu, karena dia mah talal Quran nih semuanya aja. Itu baca surat gitu ya. Iya. Nah, itu jangan. Gitu. Gitu ya. Jadi masih lebih baik dia baca surat pendek yang penting sempurna daripada baca surat panjang tapi nggak sempurna gitu ya. Nah, jadi jangan gaya-gayaan baca surat panjang sempurna kagak gitu ya. Nah, ini karena memang belum tahu. Bahkan ya kalau orang itu membaca surat yang panjang yang memang nggak ada rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu suatu kezaliman. Ya ada ketentuan itu memang udah ya, jadi rokat pertamanya surat Al-Jumu'ah, rokat keduanya kalau Al-Munafikun. Nah itu kalau setengah kan nggak apa-apa, itu makanya emang ada ketentuannya gitu ya. Itu mah dipotong ayatnya kan dari belakang. Iya gitu. Iya. Tuh jadi hati-hati ya. Jadi jangan karena gaya-gayaan itu sampai panjang tamat kagak ya. Bahkan itu jadi suatu kezaliman. Itu ada ya sejarahnya. Ketika salah seorang sahabat dia pulang menuju dari tempat kerjanya mau ke rumah ya, terus singgah di suatu perkampungan pas waktu sholat. Nah barang begitu dia sholat, ternyata si imamnya baca surat panjang. Ya bahkan ini sempurna padahal mah ya sempurna, tapi enggak dari rekomendasi Rasulullah begitu ya, yang istilahnya bukan warid lah gitu ya, bukan warod gitu. Nah kemudian tuh sahabat itu dia muparokoh, artinya pisah, menyelesaikan sholat duluan gitu ya. Nah barang udah beres gitu, si imamnya ini kan ada yang laporan nih bahwa tadi tuh ada yang sholat muparokoh itu siapa? Yang munafik, kata dasar munafik gitu ya. Tuh, jadi si imamnya ini nih nganggap tadi yang muparokoh itu munafik. Iya. Akhirnya lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih, yang dikatakan munafik itu ya. Akhirnya
Kemudian dipanggil tuh yang imamnya. Diomelin oleh Rasulullah. Kalau begini caranya, ini umat Islam bakal lari gitu. Apalagi yang belum masuk Islam ya. Yang udah masuk Islam nih, ini bisa jadi bakal lari dari Islam. Tuh, jadi walaupun itu bagus menurut kita ya, ketika itu baca surat panjang dan itu nggak ada rekomendasi dari Rasulullah, itu suatu kezaliman. Makanya tadi kesimpulan jangan gaya-gayaan. Kadang-kadang kan sungguh banyak yang gaya-gayaan. Waduh, itu biasanya yang karena mentang-mentang talarannya banyak, bacanya pase ya. Iya. Sementara diperhatikan sujudnya mah nggak bener kadang-kadang. Jadi zaman sekarang mah itu memang begitu tuh. Yang diambil itu jadi talarannya banyak, suaranya pase, bacanya pase. Padahal gini nih, kalau di perhatikan ya. Nih, orang yang fasih baca Quran, bahkan termasuk hafalannya banyak. Nah, dia jangankan yang lain lah. Di dalam yang hubungannya dengan bacaan aja, itu kan masing-masing ada syaratnya. Taruhlah di sholat itu yang berhubungan dengan bacaan kan 5 ya. Yang termasuk rukun qauli. 1 takbiratul ihram, kedua Fatihah, ketiganya tasawuf akhir, keempatnya baca salat kepada Nabi di tasawuf akhir, dan yang kelimanya salam pertama kan ya. Ya mungkin kalau masalah baca mak karena memang mereka itu bidangnya, pastilah. Tapi ternyata di setiap rukun itu tuh, baik takbiratul ihram, Fatihah, tasawuf akhir, baca salat kepada Nabi di tasawuf akhir, maupun salam yang pertama ada syarat-syaratnya. Iya, seandainya benar dia bacanya, kalau nggak tahu syarat tetap nggak sah. Nah itu yang masih hubungan dengan bacaan, apalagi yang lainnya. Makanya dalam hal ini, kalau ada pertentangan, lebih baik si imam yang ahli fikih tapi kurang fasih, apa si imam yang fasih tapi kurang fikih gitu ya. Nah itu kudunya diprioritaskan yang faqih walaupun kurang fasih daripada yang fasih tapi kurang faqih. Apa sebabnya? Kalau yang pakim udah ketahuan, dia sara-sara semua tahu, walaupun dia bacain kurang fasih. Tapi sekali lagi dia sebenarnya udah berusaha. Adapun kalau yang tadi fasih nggak pakai, itu jangankan hubungannya dengan yang lain daripada yang 5 rukun bacaan itu ya. Iya, yang rukun bacaan juga nggak sah, begitu makanya. Itu ya harus dipertimbangkan tuh bagi DKM baik masjid maupun musola ya. Yang nggak ada yang berjamaah. Iya. Iya. Oh iya. Bacanya gitu ya. Iya iya iya. Iya emang gitu. Iya. Ya kadang-kadang juga seperti Fatihah aja ya. Kalau dikuatin mah lama gitu ya. Barang dibaca pelan mah tuh. Iya, kadang-kadang mah kita baru setengahnya dia mau udah beres. Iya. Iya. Iya di rakaat ketiga keempatnya gitu ya. Kan rakaat pertama kedua pasti kan tuh dikuatin sama dia. Perasaanku lama. Ya kita juga kalau mau baca 2 balik juga kayaknya keburu. Giliran rakaat ketiga keempatnya kan dipelanin tuh. Itu kita baru baca setengahnya dia udah beres. Bagaimana ceritanya? Iya. Jadi nih yang namanya baca Fatihah itu harus benar. Itu bukan hanya di waktu dikuatin ya maksudnya ya. Dipelanin juga harus benar. Jadi jangan-jangan pelan nggak dengar semaunya. Itu tetap harus benar, harus sesuai. Ya kalau umpamanya dia baca keras segitu, ya mestinya pelan juga begitu. Jangan lain yang pelan ini, itu ya. Gitu. Ini banyak anak-anak begitu, sering itu ya. Iya. Pelan. Iya. Nah itu dia, gitu ya. Iya emang gitu ya. Iya. Iya. Itu kadang-kadang giliran baca Fatihah mau cepet ya tadi ya di rakaat kedua ketiganya di rakaat ketiga keempatnya. Barang giliran baca tasawuf mah tuh, lama gitu ya. Padahal kan tasawuf mah yang wajib mah cuma
Ampanya katakan tasawuf itu dari at-tahiyatul lillah ya, udah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan ya. Tinggal nambahin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad maksimal wa ala ali sayyidina Muhammad gitu. Tapi kayaknya dia dibaca semua. Pokoknya seperti Allah pilih makodam tu, Allah min aujubika gitu ya. Dibaca semua. Itu kan keliru. Fatihah yang wajib sama dia ku cepet gitu bacanya. Ya kayak dipotong gitu ya. Saking cepatnya. Giliran baca tasawuf mah itu yang sunnah tuh, yang lainnya selain daripada tadi dari at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Itu dilamain. Nah, itu sesuatu kekeliruan juga gitu ya. Iya, udah beres ya. Iya. Nggak apa-apa standar mah, ya. Gitu aja. Ada itu lah ya tentang sunnah hayat yang ke-7 juga yang ke-8, yakni yang ketujuhnya tadi membaca amin dengan penjelasan panjang lebar, juga membaca surah atau ayat ya, yang tentunya setelah membaca Fatihah. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.